Usianya ini kalau saya itu udah 2 abad tuh. Apa yang 2 abad? Ini kayu. bodinya. Ini body. Bodinya Ini kayunya. beneran udah 2 abad? Iya, ini masih yang ori. Oh, masih ori loh, Bener. ini gak ada KW-nya. Benar. Masya Nah, Allah. cuman yang saya Kuat ganti, ya? itu rotan pengikatnya sama kulit. Oh, rotan tuh yang Ganti ininya ya. Nah, Cuma kalau ada. kulitnya pakai kulit apa ini? Kulitnya masih mana mau pakai kulit ontak kejauhan belinya. Babe, kasihan atuh. Nah, setelah almarhum Gubernur Ali Sadikin jadi gubernur tahun 1974 itu diangkat musik Betawi tadinya rebana gede jadi rebana biang. Oh, gitu. Tuh sejarahnya ya. Dan pesan beliau juga jangan sampai punah. Alhamdulillah atas doa para ulama, para sepuh dan pejabat sampai saat ini masih eksis Ciganjur rebana biang. Itu gitu. Ya. Kita nggak ada masalah. Oh. Karena kita juga memang udah diakui di DKI Jakarta. Wassalam bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Jadi ini masalahnya juga bukan berarti cuma main gendang, bukan. Ini mah panjang, udah ada nilai sejarahnya, filosofinya, kebudayaannya, dan apa yang dilakukan oleh Babe sama Bang Iswahyudin ini juga adalah suatu hal yang perlu kita apresiasi ya, supaya tetap berjalan dan mengemban bahwa jangan sampai punah itu penting. Dan tidak hanya tanggung jawab mereka, kita juga sebagai warga Jakarta juga punya tanggung jawab untuk itu. Mengenal, belajar, menikmati itu juga salah satu cara supaya kesenian dari rebana biang ini tidak punah. Sobat Budaya, gimana kabarnya? Senang sekali saya Maudy Kusnaidi kembali lagi bertemu dengan Sobat Budaya semua melalui podcast budaya dari Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Tuh ada Babe di sini diaminin nih. Senang ya saya nggak sendirian di sini dan saya hari ini senang sekali bisa pakai baju kebaya encim dari busana Shawl & Co. Makasih untuk Shawl & Co. Oke, Sobat Budaya. Tadi udah kedengaran ya suaranya Babe ya tadi bilang ya. Amin ya rabbal alamin. Saya nggak sendirian di sini soalnya kita akan ngobrolin soal rebana biang. Sobat Budaya tahu rebana biang seperti apa? Suaranya tuh menggelegar kalau ada upacara-upacara Betawi biasanya hadir terus nih. Nanti kita ngobrol langsung detil-detilnya, ceritanya, sejarahnya seperti apa. Karena di sini ada Bapak Haji Abdul Rahman, Sang Maestro Rebana Biang Pusaka Betawi Jakarta. Assalamualaikum Babe. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tidak sendiri ada Bang Iswahyudin nih, anaknya Babe Betul. Abdul Rahman. Betul. Juga ini ya aktif dari anggota Rebana Biang Pusaka Jakarta. Makasih ya Bang, Babe bisa datang ngobrol di podcast budaya ya. Biar kita bisa tahu lebih jauh lagi nih soal rebana biang, suara tradisi dan identitas budaya gitu. Nah ini mungkin Sobat Budaya pengen tahu nih Babe, rebana nih suaranya emang beda-beda tuh. Yang di sebelahnya Bang Iswahyudin tuh kan gede banget tuh. Ini ada ukurannya apa gimana nih Bang? Ada rebana biang itu dulu namanya rebana gede. Rebana dulu, gede? Ya dulu ya. Itu emang dari dulu 3. Yang pertama yang biang itu ukurannya 55 cm. Yang nomor 2-nya 45 cm. Iya. Yang nomor 3-nya 35 cm. Ya, kalau yang sebelahnya Abang ini ukuran Rebana biang. Itu 55 cm. yang paling gede nih ya. Yang paling gede itu namanya biangnya. Biangnya. Yang kecil namanya rebana kotek. Yang paling kecil rebana gendung. Nah, 3. Kotek sama gendung. Iya, itu 3. Dari dulu sampai sekarang emang 3. Nggak ditambah-tambah musik lain kecuali kalau ngiring pengantin tuh pakai tambah tamborin. Nah, itu pelengkap aja. Atau kalau manggung itu pakai kecil kayak gabang kromong untuk wangi-wangi seperti itu. Babe, mau nanya deh. Baik. Kalau
rebana ukurannya beda-beda gini, emang suaranya beda-beda juga? Otomatis kalau misalnya lah ukurannya kecil gede biar ting ting dong dong ter Oh, ting ting gitu. dong dong ter gitu. Lah kalau sama ntar bawa lagunya bagaimana gitu. Oh, lah yang namanya rebana ketimpring sama rebana dur itu sama atau berbeda lagi? Rebana ketimpring juga dia sama tapi cuman sela-selanya yang lain. Kalau ketimpring kan banyak kan itu pakai untuk di acara Maulid Nabi itu ketimpring kadang-kadang ngajak pengantin laki zaman dulu tuh kalau rebana biang ini zaman dulunya kalau ada orang nikahan itu Betawi nih itu katanya nah itu rebana biang itu menghibur pengantin dari mulai jam 8 sampai menjelang subuh dulu. Waduh, seharian banget. Bener semalam dulu. Ini karena musik lain tuh belum ada. Ya, cuma kan rebana ya rebana hadrot, film yang ada macam kayak gitu. Iya. Bang Iswahyudin bisa nih main? Bisa. Ya harus ya. Ya harus bisa. Nah. Ini gimana sih cerita awalnya kok jadi bisa Babe Abdurrahman jadi maestro rebana biang? Emang dari kecilnya keturunan sekeluarga seniman rebana apa bagaimana ini Babe? Saya buka sejarah rebana biang. Yeah. Sekitar tahun 1820 itu seorang guru dari Banten, cucunya Sultan Hasanuddin, itu datang ke Ciganjur mengembangkan agama Islam. Di Ciganjur diterima di situ oleh tokoh itu namanya Pak Haji Damong. Tuh. Nah, beliau dalam waktu beberapa tahun ngajar agama Islam dari mulai belum bisa baca Bismillah, belum bisa sampai beliau itu bisa menjadi seorang ustadz atau kiai. Nah, entah berapa tahun berikutnya beliau tuh namanya Pak Jayana, Guru Jayana. Dulu belum ada kiai, panggilnya guru ya. Guru Jayana itu bawa rebana biang dari Banten, dibawa ke Ciganjur. Ya. Emang dari dulu juga 3. Kenapa? Itu dasarnya 3. 1 iman, 2 Islam, 3 ihsan tuh patokannya. Oh, jadi ada simbolisasi 3 itu. Islam, iman, dan Iman, Islam, ihsan. Ihsan. Ya, itu 3-3-nya tuh semua manusia harus yang bermuslim harus berpegangan seperti itu. Nah, generasi pertama itu Pak Haji Damo, ya, Pak Haji Lean, Pak Haji Ijo, Pak Haji itu generasi pertama itu rebana biang, ya kan? Nah, ini berarti salah satunya adalah kakek buyut apa gimana dari Pak Babe? Nah, saya lanjutin dulu ya. Pak Haji Damong meninggal, turun ke anaknya Pak Haji Bitong, Kong Haji Amsir, ya, Haji Abdullah sudah itu generasi kedua. Generasi ketiganya bapak saya Pak Haji Sabah Amsir, ya. Nah, beliau pulang alhamdulillah terus turun ke saya. Saya ini udah generasi keempat gitu. Ini bapak generasi keempat. Kenapa saya namain tuh? Dulu kan belum ada sanggar-sanggar. Iya. Nah, setelah almarhum Gubernur Ali Sadikin jadi gubernur tahun 1974 itu diangkat musik Betawi tadinya rebana gede jadi rebana biang. Oh gitu. Sejarahnya ya. Dan pesan beliau juga jangan sampai punah, jangan sampai punah. Alhamdulillah atas doa para ulama, para sepuh dan pejabat sampai saat ini masih eksis Ciganjur rebana biang itu. Gitu. Ya. Jadi dari dulu ini semua orang boleh main 3-3-nya atau misalnya Bang Is megangnya yang biang aja, yang kecilnya siapa yang lain gitu, apa boleh semua orang main? Jadi begini, kalau soal musik rebana biang yang itu vokal sama musik bareng. Satu contoh misalnya, Salatullah, rebana terus rebana bunyi kan? Nah, pemain musik rebana biang ini harus bisa yang besar, harus bisa yang kotek, harus bisa yang gedung. Oh, jadi harus bisa 3-3-nya ya. Soalnya apa? Satu-satu. Nah, makanya pernah saya didik anak untuk generasi itu minimal 5 orang. Kan rebana 3. Ya, minimal 5 orang. Kalau satu nggak hadir harus ada 4.
Iya. 4 nggak, 2 kali masih ada 3 masih bisa jalan. Iya. Tapi kalau udah tinggal 2 nggak bisa jalan. Iya, ya. Gitu. Dia pokoknya bermain harus bertiga-tigaan Harus ya. bertiga Nggak bisa tuh, cuma iya. salah satu ya. Iya, bertiga. Ya. Sama juga kalau di dangdut kan ada gendang, ada organ, ada retem kayak gitu. Tapi Bang, Babe kalau misalnya ini cara mainnya sama apa sebenarnya atau berbeda-beda kalau Jadi, ukurannya? Jadi Pukulannya. pukulan musik itu Iya. yang kecil yang tengah itu beda-beda. Jadi kalau kasarnya begini, kalau yang kecil bunyi ting ting, kan yang tengah tong tong, yang gede dong, gitu Iya. jadi ting ting dong, ting ting kayak gitu. Jadi saling mengisi itu suaranya. Pukulannya sama. Iya, boleh sama pakai tangan. Kalau pakai niat boleh nggak Bang? Masih pakai tangan ya. Bang ini berat nggak sih Bang Is? Lumayan berat. Lumayan berat ya? Paling berat itu. Berapaan tuh itu? Itu belum Berapa pernah kilo? belum pernah ditimbang itu. Belum pernah ditimbang. Cuman ukurannya doang diukur gitu. Tapi kelihatannya sih besar sih itu ya. Ah. Agak berat nggak? Ya, baru ada 5 kilo ada kali. Oh ya. 5 kiloan. Dan Ini berat. bikin sendiri apa udah turun temurun apa bagaimana Nah, ini saya buka ya. ini? Jadi Patua Kumi Jainal itu kayunya, kayu apa Jainal, kayu nangka. Kayu nangka. Ya, Oh. kayu nangka ya kan. Itu juga dalamnya tuh dipahat bukan dibubut ya. Dipahat bukan Nah, dibubut. jadi gini maaf ya. Iya. Mungkin kalau misalnya belum pernah lihat orang tukang kayu itu pahat yang kayak kuku gitu kan. Itu dipahat. Itu bukan bukan sebulan 2 bulan itu bikinnya. Bisa tahun baru jadi. Oh iya. Iya. Oh ini jadi kayak rebana biang gini lama nih bikinnya nih. Lama itu. Kalau itu kan nungguin ntar kering. Kayak gitu. Jadi kalau bubut kan Kayu sehari jadi. nangkanya yang ini ya. Iya. Kayu nangkanya yang full tua. Ini masih Kalau ori. kurang tua tuh nggak bisa mundur gitu meletot. Babe, ini kayunya kayaknya kok satu potongan ini? Ya kira-kira begitu. Iya Soalnya Pak, beneran. Nah, Apa? begini ya Pak. Biasanya itu kalau orang bilang ini kayu satu potong ya, taruh semeter ya gitu kan. Iya. Ini dipotong buat biang, ini dipotong buat kosek, ini dipotong buat gendung kayak gitu. Iya. Nah itu dipahat. Nah zaman dulu Betawi itu orang bikin panek, tahu kan panek? Belum tahu tuh. Nah, Be. Apa tuh? Be? Panek itu, jadi kalau nasi dari kukusan ini dipakai dangdang kan, Iya. dikukus kan matang tuh, Iya. ditaruh panek, diangin tuh pakai kipas, itu namanya. Itu iya. bikinnya gitu pakai pahat. Itu bikin lesung numbu padi gitu kan, itu pahat juga. Belum ada zaman dulu itu. Ini apa dulu namanya? bikin nih begini jadi ya. Itu jadi ini. Oh. Jadi usianya ini kalau saya itu udah 2 abad bro. Apa? Yang 2 abad? Ini Ini kayu. bodinya, Ini body. bodinya Ini kayunya. beneran udah 2 abad? Iya, ini masih yang ori. Oh iya, Masih original. ori loh. Ini nggak ada KW-nya. Benar. Masya Nah, Allah. cuman yang saya Buat ganti, ya. itu rotan pengikatnya sama kulit. Oh, rotan tuh yang Ganti ininya ya. Ya. Nah, Cuma kalau ada. kulitnya pakai kulit apa ini? Kulitnya masih semuanya mau pakai kulit ontak kejauhan belinya. Babe, kasihan atuh. Ya Jadi ampun. kulitnya gampang, kulit kambing gampang. Kulit kambing. Iya, kulit kambingnya gampang lagi. Pakai kulit samping kagak nyari, kecuali bedung nyari. Oh. Kalau ini kulit kambing. Jadi lebih nyari pakai kulit kambing. Hah? Pakai Iya. kulit Lebih kambing nyari. lebih nyari. Apalagi maaf nih bukan porno ya. Kulit kambing antara laki perempuan itu lebih bagus kulit kambing perempuan bu, yang biar Tuh, lebih ya. kan, kalau perempuan memang paling bagus. Jadi gitu. Kayak Orang aja bagus perempuan. kalau kulit perempuan yang lebih bagus. Ya ampun, jadi sampai urusan rebana aja Nah. pakai kulit kambing kudu yang perempuan lebih Nah, bagus ya. begitu Ya ya. Tapi kalau udah nggak ampun. ada ya terasa dah gitu. Itu lebih bagus. Oh. Suaranya juga kalau istilah dulu nggak ada ngebas kalau ada ngeho kalau kata sekarang ya. Oh. Malah gitu. Oh, ada gitunya, merdu dia ya. Itu. Coba Bang Is pukulin. Nah, coba yuk. Mau Wan dulu apa mau saya dulu? Itu serah Ini Wan tuh. dulu nih yang Wan mau pakai ya, dulu. pukulan maestro. Panggilnya Wan, Sini. panggilan sayang. Gimana Wan? Babe Wan double dong Babe panggilnya. aja udah. Ini udah ganti kulitnya. Udah. Yang ini yang kayunya yang Ya, masih masih asli. asli. Kuat masih kuat Babe. Kuat. Cuman ini kalau kita ngarak nganten jaraknya jauh, Ya capek. pakai ini Betul. pasti akan Pasti Digotong. pegel. Nah, Digotong apa digendong? digendong. Aduh, Digendong. Masya Pegang. Allah. Nah. Lumayan. coba ya. Ya, silakan. Sekalian pokoknya Nah, ya.
Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawasalah bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Masya Allah. Berat ini memang ya. Ini, jadi diganti ininya ya. Ini Ini yang ini. ya, Nih, kalau ini bodinya, nih, wah banyak. hebat. Siapapun yang minjem, Ya. walaupun presiden lah yang minjem ke ngomong ya, Iya, tanpa dikawal sama anggota, saya nggak kasih. nggak nih. kasih. Ini mah udah harta karun. Nah, saya sekali yang duplikatnya. Ngerti apa? Kalau udah pecah kemana nyari, kayak ini nggak ketemu, itu saya jaga. Iya benar. Bab ini, Iya. bab ini pusaka bukan warisan. Kalau warisan bisa jual. Iya, ini mah pusaka. nggak bisa di. Bang, Nah. ambil bang berat Nah, ini. nah. Babe kesian mah enggak nih loh, ini berat itu. Ya Allah. Begitu banyak. Nah, jadi Lanjut. berarti emang di posisi tertentu bunyinya juga berbeda ya. Ah, Mau di beda-beda, pinggir, di benar. tengah, di atas gitu ya. Ya, malah kata guru saya almarhum Kiai Muhammad Hashim terus ngaji. Rebana 3 suaranya 1000. Oh gitu, jadi bisa macam-macam ya suaranya ya. Iya, di tiap lagu kan macam-macam suaranya kayak gitu. Cuman emang bukan anehnya. Beratnya Rebana Biang itu jadi seperti tadi itu vokal sekalian musik gitu. Udah vokal, udah musik, ya. ngegendong, Nah, rebananya, ya. jalan lagi Nah, kan kalau nah. arak-arakan. Terus dan lebih istimewanya mau pakai setrum mau kagak jalan terus gitu kan. Kalau musik lain kan HP organ pakai listrik. Iya. Ini kagak nih Mas, Iya. ada. Meskipun lagi manggung nih lampu mati jalan terus. Ada mana kayak gitu loh. Iya, dia mah tetap istimewanya. jalan ya. Ya, Berarti ini tadi kan Babe bilang ya, nggak cuma main tapi juga sambil salawat. sholawat. Iya. Nah ini memang khusus hanya untuk sholawat aja atau ada apa kita ngomong istilahnya syair apa Ya, lirik ya. apa syair gitu Nah, yang lain apa nah. gimana Babe? Nah, karena itu Rebana Biang, kalau kita bawa lagu aslinya semua, orang paling seliwatan, oh cuman begitu. Heeh. Karena perubahan zaman, ya alhamdulillah saya. Jadi selain aja buka lagu selawat, terus berikutnya pakai lagu Betawi, lagu Al Mujamin, udah pasangin. Nah, Oh paling bisa. gitu. Dan juga ini emang ada tarinya namanya tari Blenggo. Kalau tari Blenggo Rebana Biang punya. Kalau tari Betawi yang lain kan banyak tari ini. Oh, jadi nggak bisa Hmm. tari Blenggo itu diiringin sama rebana lain gitu? nggak bisa. Nggak bisa, Ya. harus pakai itu. Itu khusus. Oh. Dan ya, tekniknya tari Blenggo itu setengahnya silat itu gerakannya. Yang nari abang-abang apa noni-noni? Apa itu? Itu tadi Blenggo. Dari itu. Blenggo. Pemain rebananya. Oh, pemain rebananya yang Iya. nari. Ya. Ya ampun, kurang repot hidupnya ya. Udah main rebana, udah berat, udah nyanyi, pakai nari lagi ya. Ya, jadi kita kalau ini maaf ada 2 versi nih maaf. Kalau kita cuma ngarak pengantin, Iya. ngarak pengantin, misalnya cara pengantin cuma rebana tok atau Rasulullah Iya. ya, rebana doang ya. Itu cukup berempat kalau ngarak pengantin laki misalnya gitu kan. Tapi kalau misalnya satu paket pakai palang pintu minimal ya 10 orang. Iya. Oh, kan ada yang silat, ada yang mantun gitu. Nah kalau manggung ya minimal 7 atau 9 orang Bob. Yang main musik bertiga, 4 sama kecilek. Tadi yang Blenggo lagi kan yang mau vokal kayak gitu. Tapi artinya sekarang udah bisa kolaborasi lah istilahnya ya sama Iya. musik pop gitu bisa. Bisa. Sama alat musik lain sudah boleh atau Bisa. bagaimana? Dulu pernah. Cuman yang saya pernah alamin, ini pernah bilang kolaborasinya banyak timbring, Marawis pernah gitu kan. Iya. Kalau nggak salah waktu itu di gubernur siapa lupa saya di Merdeka Selatan ya. Rebana Biang saya, Rebana ketimbringnya Ustadz Sibli itu jadi cempaka putih, taruh Malaysia. Masih itu saya bilang pergi haji. Bang Dul, apa? Ini bikin lagu kolaborasi satu.
Waduh, bingung kan. Di anak tuh ngarang gubernur. Itu saya pikir penting. Kayaknya mesti ya, anggap apa? Sekarang lagu ondel-ondel aja. Bagaimana? Nih, dengar saya. Sholatullah salamullah Oh gitu. ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Ya bener. Jadi deh. Oh iya jadi tetap Gitu. cairnya mah tetap sholawatan, tapi lagunya iramanya jadi yang orang-orang bisa kenal. Nah, gitu. Iya, kalau ngeliatin Babe kan Ah. awet muda nih ya, Iya. terus sama ada Bang Iswahyudin nih. Iya. Ini ada penerus-penerusnya lagi nggak? Apa hanya keluarga aja? Apa kalau nggak keluarga juga boleh ikutan? Apa gimana nih Babe? Jadi begini ya. Dari dulu juga memang terserah aja. Saya kembali mundur dulu ya. Generasi 1, kedua itu sebelum musik-musik lain terbit itu Iya. Nabi yang terjalan. Begitu lagu Melayu mulai jalan terpendam ini. Pendam ya. Tuh generasi ketiga terpendam. Apa kata beliau? Apakah Wan Jidamong atau apa beliau? Indra Banabiang kalau nggak dipakai simpan hati-hati, suatu saat akan timbul gitu. Sekarang ini udah saya kasih tahu siapapun yang mau belajar Banabiang silakan, nggak pakai uang muka, nggak pakai bayaran gitu kan. Gitu. Ya, tapi emang zamannya sekarang anak pada begitu. Jadi saya ngambilnya dari bibit-bibit misalnya engkong ini pernah ini udah saya ambil gitu jadinya. Jadi kalau ada saya mah ilokan kacang panjang ditanam di gunung jadi jagung kalau saya mah gitu. Artinya. Tuh, ya gitu. Oh gitu. Iya. Jadi sekarang Nah. kalau di apa kita bilangnya sanggar ini Ya, Rabana ya. Biang Jakarta, Ya, Pusaka Jakarta, Ya. ada berapa anggota ini yang bisa main tiga Rabana Biang ini? Kalau nggak salah sih ada. Jadi semua anggota kita ada 11 orang bukan. Jadi emang latihan kadang-kadang sebulan 2 kali malam karena karyawan anggota ini kerjanya bukan pegawai negeri, bukan tentara, serabutan apa aja nah, Iya. kan. Nah, cuman kita kalau ada mau pentas nih latihan malam latihannya lah. Ya, kadang jam 8, 1 jam selesai. Ya udah bisa ngambil ya gitu. Iya, udah pada apal Nggak ya. ada gitu. Misalnya lagunya yang udah yang kalau sampai sekarang apa aja nih kalau selain sholawatan? Nah, ini ada lagu-lagu sebenarnya lagunya banyak nih ya. Iya. Lagu daripada yang aslinya nih. Tapi sholatullah tuh ya. Iya. Tapi yang aslinya sholatullah daripada beng nih. Sholatullah salamullah sholatullah salamullah ala toha rasulillah ya al-maqam kama baitullah al-madinah ya rasul pak ding bang begitu itu satu loh. Ada lagi anak ayam, ada lagu sangre, ada lagu Nabi Aman Hadur, banyak dah lagunya. Sebentar. Nah, Kalau yang tadi yang merdu banget di awal itu biasanya di kapan dibawakannya? nah itu aslinya sholatullah Nabiang. Oh itu aslinya. Aslinya tuh, tapi isinya tetap awasana bibi Ya, isinya, cuman iramanya lain. Iya iramanya Gitu. tapi Di situ beda itu pentingnya. kalau yang lain itu mah kan udah biasa ya Iya. yang ini yang berbeda. Banyak. Nah ini boleh dibawakannya pada saat apa prosesi mengarah pengantin atau boleh? Nah, Acara kalau itu apa kita atau lagi gimana? mentas tuh, Iya. yang kita bawa. Sebab itu musiknya lain kan, Iya. ini sendiri kan. Nah, kalau kita ngiring pengantin tuh sholatnya tadi pakai rebana tuh. Iya, kalau Ya. yang nggak pakai rebana, Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Nah, musiknya kita yang ngolah gitu. jadi emang ada berbagai ini ya.
berbagai irama lah. Berbagai irama, Iya. begitu. Ini kan tadi saya nanyain anak-anak mudanya itu kan karena saya kepikirannya gimana nih untuk Iya. penerus Rebana Biang gini, ya kan nih. Iya, benar. Babe kan suaranya tuh tadi suaranya vokalnya, powernya, merdunya itu kan semua dari Babe nih Iya, ya. iya. Yang berikutnya yang anak-anak muda ini nanti udah pada bisa juga dilepas apa harus sama Babe apa gimana? Harus dikawal dulu masih. Tetap Kalau jadi begini, maaf aja. Kalau kita seorang guru nih ya, dia muridnya, coba tuh lo, kita ajarin motor ya. Betul. Udah bisa, coba lihat tapi ya jalan. Kalau belum bisa, ayo nanti gue di belakang lo. ditemenin. Iya. Hati-hati kiri ada motor. Awas belok kanan sen. Iya, Kayak sama gitu. ya kayak gini Sama juga. kayak gitu. Nah, Babe, ini kalau ngelihat sekarang ini, Babe ke depannya harapannya seperti apa? Kan tadi udah dititipin pesen jangan sampai punah gitu. Nah, sekarang gimana nih menurut Babe? Apakah sekarang kita udah aman nih? Merasa aman benar belum kan? Tapi karena ilmu yang saya punya dari orang tua, saya terapkan gini. Dan ya maaf aja, untuk acara buka perang pintu pengantin juga pantun masih saya kan sama anak kan, belum turun ke anak ya. Tapi pada waktunya anak bisa sendiri ya itu kan, ketetang gini nih. Nah, cuman ya maaf aja lah. Orang tua kita misalnya 90, kita 60 ya bagus banget. Iya gitu. benar ya, Babe beda masa-masa modern, masa zamannya beda. Zamannya beda. Iya. Gitu. Saya izin mau ngobrol sama Bang Iswahyudin nih. Bang, kalau sebagai penerus ini kan anak ketiga. Ya, berarti kalau nanti hitungannya generasi kelima gitu ya. Ya. Bisa. Kan Babe kan 4. generasi 4, nanti Bang Is mungkin 5. Ngelihatnya seperti apa sih Bang saat ini? Apakah berjuangnya untuk Rebana saat ini tuh susah banget gitu, atau sudah ada kesempatan untuk membawa Rebana Biang ini di tingkat atau di event-event yang lebih besar gitu, gimana Bang? Ya, untuk selama ini kita alhamdulillah udah dari pemerintah pun kita udah ada jadwal, dari Sudin pun udah ada jadwal. Kalau misalnya kita mau manggung dimanapun kita nggak ada masalah. Karena kita juga memang udah diakui di DKI Jakarta. Jadi jadwal kita nggak tergantung dari Sudin aja, dari LKB atau dari Bamus Betawi kita bisa dapat jadwal. Jadi setiap bulan gitu atau pas lagi kegiatan, pasti kalau ulang tahun Jakarta bulan Juni udah rame banget ini ya. Pokoknya pas lagi ada kegiatan aja, kayak model kemarin Lebaran Betawi. Iya. Nanti ulang tahun Jakarta pasti udah ikut tuh. Udah ikut, atau kita biasa ngisi di Setu Babakan. Iya. Memang nggak rutin karena kita juga dapat jadwal dari kan giliran pusat, sama yang lain, rumpun-rumpun budaya Betawi lainnya gantian, tapi pasti dapat jadwal gitu ya. Menurut Bang Iswahyudin ini cukup atau mau ada cita-cita ingin dikembangkan lagi, misalnya masuk TV atau apa gitu? Ya pengen sih, hitungannya zamannya waktu Uwan dia di TVRI sering, untuk podcast seperti ini sering gitu. Cuman semakin kesini di TV yang lainnya belum, gitu. Jadi pengennya sih mobile kita, jadi ke TV manapun kita bisa ada hadir. Semoga harapannya seperti itu. Terima kasih Bang Iswahyudin, Babe. Terima kasih juga nih udah ngobrol-ngobrol, udah ceritain sejarahnya supaya kenal kita semua sama Rebana Biang ya. Untuk menutup obrolan kita nih, ada harapan nggak dari Babe untuk kesenian? Kita bilangnya kesenian apa bilangnya apa ini? Ya, kesenian Rebana Biangnya. Harapannya apa Babe? Harapan saya banyak. Satu, yang saya harapkan, saya selagi masih ada umur kan. Nah, bila misalnya saya udah dipanggil Maha Kuasa kan harus dengan generasi penerusnya. Ya, kemudian anak saya udah bisa ya taruhlah laksana nilai mah 60-70 ya. Insyaallah kan bisa untuk generasi penerusnya. Jangan sampai Rebana Biang ini punah, sebab dari dulu dari Pak Haji Asari Kiti Gubernur pesan dari kebudayaan jangan sampai punah, jangan sampai punah. Alhamdulillah, makanya saya kalau mentas di mana-mana tetap tawasul saya baca Fatihah. Ya, mau di panggung nasional, panggung internasional tetap saya baca Fatihah.
Ya. Meskipun kasih waktu cuma 7 menit, nggak soal, yang penting gue baca Fatihah titik, itu berkahnya di situ. Gitu aja. Baik, terima kasih banyak ya Babe. Semoga harapan Babe dapat dikabulkan panjang sampai karyanya juga panjang. Soalnya gini nih Sobat Budaya, kalau kita bicara soal rebana biang ya, tadi kan identitas suara tuh ya. Itu tuh jadi bukan cuman urusan mainnya gendangnya aja, mesti kuat nih fisiknya, 6 kilo loh di bawah jalan sambil nyanyi. Belum kalau tadi mau ikutan nari apa jadi nama tarian Blenggo tuh. Jadi ini masalahnya juga bukan berarti cuma main gendang, bukan. Ini mah panjang, udah ada nilai sejarahnya, filosofinya, kebudayaannya, dan apa yang dilakukan oleh Babe sama Bang Iswahyudin ini juga adalah suatu hal yang perlu kita apresiasi ya, supaya tetap berjalan dan mengemban bahwa jangan sampai punah itu penting. Dan tidak hanya tanggung jawab mereka, kita juga sebagai warga Jakarta juga punya tanggung jawab untuk itu. Mengenal, belajar, menikmati, itu juga salah satu cara supaya kesenian dari rebana biang ini tidak punah. Gitu ya Sahabat Budaya ya. Terima kasih. Saya tambahkan lagi. Ya, silakan Babe. Harapan saya dari tim Rebana Biang Pusaka, satu, ucapan terima kasih kepada pemerintah DKI Jakarta dari zamannya Gubernur Sadikin sampai saat ini masih memperhatikan musik-musik tradisional Betawi kan, dari tingkat ke gubernur, tingkat wali kota, tingkat camat, tingkat lurah, tingkat RT dan RW dan tokoh masyarakat, terutama para sesepuh dan bini sepuh. Itu ya doanya masing-masing. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi senang sekali ya bahwa mereka juga masih dalam apa yang disampaikan sama Bang Iswahyudin, juga bahwa mereka juga dikasih kesempatan untuk terus berkarya gitu di panggung dan dinikmati oleh warga kota Jakarta. Baik Sobat Budaya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe podcast Budaya ini ya. Jangan lupa follow juga akun Instagram Disbud DKI Jakarta @disbuddki. Akan ada informasi-informasi tentang budaya menarik tentunya. Kegiatan-kegiatan budaya juga semakin banyak dan meriah. Padat nih jadwalnya, apalagi udah menjelang bulan Juni nih. Kita nonton terus ya apa aja event-event dari kebudayaan ini. Dan terima kasih sekali lagi Pak Bang Iswahyudin, Babe, sehat-sehat ya. Kita tutup juga perjumpaan kita. Saya tutup dengan sebuah pantun. Nah ini dia, baru nggak ada kalau nggak itu pakai pantun. Silakan Babe. Kali sumur di tanah liat. Boleh kita mencuci kain. Artinya, Be. Insya Allah kita panjang umur, sehat walafiat. Amin. Ketemu lagi di waktu-waktu yang lain. Masya Allah. Terima kasih Sobat Budaya. Kita dulu pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.